Ada suara orang ngaji ya? Orang ngaji Quran di sebelah. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhati-hati nasional sana itu yang ketemu kerapin. Musnad mu'allif hadal kitab Sayyid Nawawi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Aku nasional sana. Husain aban haumatin hajatin nasyina. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 117. Mafhumul ghirah fi i'tibari Islam. Pemahaman tentang ghirah fi i'tibari Islam yang dalam perspektif Islam. Konsep ghirah itu apa? Dalam perspektif Islam. Ghirah itu biasanya diterjemahkan dengan cemburu. Ghirah punya rasa kepedulian. Masalahnya banyak terjemahan ghirah. Nah, sekarang kita akan bicara tentang konsep ghirah dalam perspektif Islam. Al-ghirah itu ghirah alal ahli ngatasi keluarga wal maharimi lan mahram minan nisa'i saking perempuan. Ghirah terhadap keluarga dan mahram dari laki-laki ke keluarga dan mahram perempuan iku hulukun mahmudun, perilaku yang terpuji. Wa amrun matlubun, dan sesuatu yang diharapkan syara'an secara menurut syariat, wa aklan lan menurut rasional. Walakin tapi ne ba'dun nasi utai sebagian orang memang saking wong yung sabu yang dinisbatkan ila sakofati maring peradaban wa taqaddumi, tapi sebagian orang dari orang-orang yang dianggap mempunyai peradaban tinggi, yaitu masyarakat barat, iku yuhtiu sering salah fi fahmi hadal khuluqi yang dalam memahami akhlak ini al-karimi yang mulia. Sering terjadi orang barat itu memahami salah tentang makna ghirah di dalam Islam. Dianggap ghirah itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang rendah. Itu yang sering fayaro, maka kemudian melihat sapa mereka ana ghirah tarrajuli sak temene sikap ghirahnya seorang laki-laki alar mar'ati ngase perempuan iku minal jahli, dari kebodohan. Orang barat sering menilai ghirah yang ada di dalam masyarakat Arab dan Islam itu adalah kebodohan wal humki, lan humki itu ya bodoh, wal asobiyati lan ta'asub, fanatisme, allati tafi yang tidak berdasarkan ma'ala ilmi sartane ilmu, wal insaniyati lan kemanusiaan, wasakofi lan peradaban. Orang barat sering menganggap ghirah yang ada di dalam Arab atau Islam itu adalah kebodohan, atau paling enggak itu hanyalah ta'asub. Ta'asub itu apa? Fanatisme tanpa dasar ilmu dan humanisme. Itu sebagian orang barat. Wa innaha, maka itu tadi pemahaman barat tadi iku dununun wahmiyun, itu dugaan yang wahm, dugaan yang lemah. Wahm itu kalau kita belajar usul fikih ada wahm, ada sak, ada dzon, ada ilmu. Nah, tingkatan ilmu itu adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu. Itu ilmu. Anda tahu pasti bahwa bahwa 1 tambah 1 2, itu ilmu. Pengetahuan kita tentang realitas, tentang objek yang pengetahuan itu pasti benar, tidak bisa lagi dibantah, itu namanya ilmu. Di bawah ilmu namanya dzon. Dzon itu dugaan, tetapi dugaan yang kebenarannya 75%. Di bawahnya dzon itu syakun, pakai sin kaf, saka, keraguan. Jadi ragu-ragu itu antara iya dan tidak, itu 50-50, itu ragu-ragu.
Kalau wahem itu dugaan sementara yang kebenarannya 25%, di bawah 50%. Kalau bahasa skripsi apa itu? Hipotesis. Nah, hipotesis itu kan dugaan awal. Dari dugaan hipotesis itulah kemudian Anda teliti, kemudian menghasilkan kesimpulan. Nah, itu wahem. Kata Said Maliki, pandangan Barat tentang ghiroh yang keliru tadi, yang mengatakan ghiroh dalam Islam itu adalah kebodohan dan asobiyah tanpa dasar, itu hanyalah dugaan wahmiyah, dugaan yang lemah, bahwa syaitoniah dan muncul hanya sebagai godaan setan nafsu. Berarti itu adalah kesimpulan yang tanpa dasar dan kesimpulan yang emosional. Wahada tasawuru utawi pandangan gambaran ini al-fasidu yang rusak, pandangan Barat yang di dalam banyak kasus sering loh. Ada juga orientalis yang bagus. Orientalis itu ngerti ya, orang Barat yang belajar Islam itu orientalis. Ada yang bagus banget. Kalau Anda misalnya ada seorang tokoh perempuan yang kemarin baru meninggal 2015, namanya Annie Mary Schimmel, yang perempuan yang memfokuskan hidupnya untuk mendalami tasawuf, walaupun sampai mati dia tidak Islam. Ada yang kajiannya benar-benar bagus, tapi ada juga kajian-kajian yang punya motivasi yang intinya mencari kelemahan. Ada juga di Indonesia, kita masih ingat orientalis Belanda yang membongkar, yang berusaha untuk mencari kelemahan Islam, khususnya di Aceh. Masih ingat namanya? Sudah lupa Ustaz. Dulu juga gak kenal, tapi ya lupa. Namanya Seno Ogronya. Maksudnya Anda kenal. Seno Ogronya itu kemudian mengganti namanya menjadi Islam, Abdul Ghaffar. Belajar Islam langsung di Mekah 5 tahun. Itu luar biasa. Anda bisa lihat karya-karya, hasil kesimpulan penyelidikan Seno Ogronya tentang Islam. Itu luar biasa. Anda bisa baca. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 12 jilid atau berapa. Anda pernah buka Perpustakaan Nasional? Ya, baguslah. Udah pernah. Yang lain sering. Coba lihat di Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Anda harus jadi member. Kemudian di situ ada link Aceh. Itu ada di situ ada karya-karya Seno Ogronya. Anda perlu tahu itu. Karena itu adalah bagaimana orang lain, orang non-Islam melihat Islam. Yang sering terjadi kan kita melihat kita. Biasanya tidak cukup objektif. Atau tidak melihat aspek-aspek kelemahan kita. Nah, itu orang non-Islam yang menyamar menjadi Muslim, belajar itu di Mekah, coba. Itu tidak sebulan 2 bulan. Kalau Anda belajar PKPBA kan setahun. Di bawah pohon rindang. Seno Ogronya itu belajar di Mekah itu 5 tahun. Belajar tentang Islam. Nah, kemudian dia ke Aceh untuk melihat apa tuh kelemahan ulama Aceh itu. Karena karya beliau, jasa dialah, kemudian Islam di Aceh bisa ditundukkan oleh Belanda. Jatuhnya Aceh, Islam Aceh. Aceh itu kan paling wilayah di Indonesia paling akhir di dalam penaklukan Belanda. Kan dia dijajah Belanda hanya sekitar nggak sampai 50 tahun. Dia wilayah paling akhir. Yang lainnya wis jelebut. Lainnya wis nggak karuan kerja rodi dan seterusnya. Aceh belum. Dia wilayah satu-satunya wilayah di Indonesia yang terakhir. Itu karena jasanya, dalam tanda petik, jasanya Seno Ogronya. Tapi Anda bisa baca, itu kita bisa belajar, like wong Jobo, orang non-Islam, orang luar, penjajah, itulah yang dilihat wong Islam itu kok gini ternyata. Ada aspek-aspek kelemahan. Like orang santri, kita pernah nggak Anda melihat orang non-santri melihat santri?
Nah, kita kan sering bangga santri itu diajari kemandirian. Iya, nyuci sendiri, masak sendiri, itu kan yang sering. Itu bahwa itu adalah latihan kemandirian, iya. Tapi apakah kita juga sadar bahwa di kalangan kita itu ada hal-hal yang kemudian kita tidak mandiri juga. Itu paling enggak kesimpulan ini disampaikan oleh seorang non-muslim ketika mereka nyantri. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah kita live. Jadi non-muslim pengen belajar Islam di pondok di gembul sampai santri, tunduk dengan santri, ingin melihat kehidupan santri kayak apa. Terus kita yang muslim, kita dikumpul ikut, bukan minggu pagi ada kebaktian kita ikut, tapi bukan ikut kebaktiannya loh ya. Hanya ikut melihat kayak apa atau kebaktian. Dulu Ustaz pernah ikut sama ibu untuk melihat kebersamaan itu, untuk saling memahami. Tapi ada satu hal yang penting ketika kita sudah ngumpul bareng, ada seorang dari, saya tidak tahu, dari Prancis atau dari Jerman ketika itu, yang di pondok di salah satu pondok besar di Pasuruan, sebulan di situ. Suwe mondoke. Dia salah satu statement yang perlu kita pikirkan adalah dia mengatakan gini, santri itu secara fisik dilatih mandiri, mandi sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri ya, sehingga santri biasa secara fisik melakukan sesuatu secara mandiri. Tapi ada kebiasaan santri yang juga tetapi tidak cukup bisa mandiri, adalah dalam hal mengambil keputusan, terutama dalam agama. Nah, takon juga, ya apa hukumnya? Wah, ngapunten takok yai dhisik. Ya? Bahkan tidak hanya hukum agama loh, mau nikah aja loh. Minta tolong yainya, wis nikah, duwe anak, namai anaknya aja loh. Cik minta yainya. Misalnya duwe anak, ngaite bangun omah, cik tak konsultasi yai ki, rumah saya menghadap ke mana ya? Ini menghadap ke jalan yang baik. Kan ada tuh sampai segitunya. Kenapa? Itu artinya kan ada hal-hal yang kemudian itu bisa kita pikirkan ulang. Bagaimana orang lain melihat kita. Nah, Senu Ugronya tadi ada orang non Islam yang melihat Islam kayak apa. Anda perlu baca. Bisa di-download itu gratis. Nah, gratis kan Anda senang. Tinggal ngeklik masuk, nanti di situ ada karya-karya Senu Ugronya. Banyak. Ustaz hanya yang dalam bentuk hardcover hanya punya beberapa bukunya. Yang soft copy Anda bisa download sendiri. Itu suatu karya yang luar biasa untuk kita, sangat berharga karena kita kemudian tahu koyok ngono kuwi ta wong jaba lan delok kita. Kelemahan-kelemahan itu kayak apa? Berkat penelitian dialah kemudian ulama Aceh jatuh dan kalah dalam perang Aceh. Itu kan hebat toh. Sampai statement yang terkenal kan dia katakan, saya masuk Islam ini kan hanya untuk berpura-pura aja agar saya bisa diterima di Aceh. Itu statement yang sering muncul yang banyak dikutip orang. Memang kenyataannya ya. Jadi karena dia orang Belanda yang punya misi untuk menyelidiki masyarakat Aceh, konteksnya adalah politis. Artinya sama kembali ke sini, sering terjadi, kata Said Alwi, orang Barat itu memandang Islam yang hanya karena emosional atau dugaan-dugaan yang tidak mendasar. Wahmiyatun dununun wahmiyah. Wahada tasawuru wal fahmu al-qati'u, pemahaman yang salah dari orang-orang luar tadi, innama huwa. Pestine utai itu iku akhlakikatu iku taksirun, pengaruh bi akhlakil hurubi, dari perilaku orang Barat, huruf, al-munkhitati yang buruk. Itu adalah akibat dari perilaku mereka yang tidak profesional. Karena memang ada kelompok orientalis yang tidak profesional. Ada yang profesional, itu kita tidak bisa mengeneralisir karena ada yang bagus, yang benar-benar akademik, tapi ada juga yang muatannya politis. Kayak Senu Ugronya tadi.
Atau ada kesimpulan-kesimpulan yang sebetulnya masih bisa kita kaji kembali karena kesimpulan yang terlalu tergesa. Tapi kemudian kita sering tidak mengecek ulang. Contoh paling mudah adalah di kita ada toh, Anda masih ingat kalau kita belajar kapan masuknya Islam di Indonesia atau dari mana Islam di Indonesia? Biasanya kita diajarkan Islam di Indonesia adalah dari mana? Gujarat, India, gitu kan? Dan itu kesimpulan itu mulai sejak SD. Tapi Anda pernahkah berpikir kesimpulan itu dari mana? Kemudian kita mengatakan Islam dari Gujarat. Itu kan dari seorang orientalis Belanda yang meneliti adanya kesamaan batu nisan. Coba, dasarnya hanya arkeologi saja. Bahwa ada kesamaan batu nisan yang ada di Indonesia, terutama di beberapa wilayah Gresik dan yang lain. Batu nisannya itu mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Karena ada kesamaan, kemudian kita menyimpulkan, oh berarti kita dari sana. Duh, apa benar? Pertanyaannya kan, kalau memang dari Gujarat, maka kita bisa ngecek ulang. Kapan Gujarat itu masuk Islam, dan kapan Indonesia mulai Islam berkembang. Kalau Anda lihat secara historis, sejarah, tahun, Islam berdirinya Islam Samudra Pasai, itu lebih dulu muncul daripada Islam di Gujarat. Kalau Samudra Pasai itu lebih dulu muncul dibanding Islam di Gujarat, maka berarti logikanya Islam di Gujarat itu tidak pas. Artinya kan ini kesimpulan-kesimpulan sebetulnya kesimpulan yang terlalu cepat. Tetapi sayangnya kita juga tidak melihat lebih jauh. Nah sekarang Anda kan harus belajar itu toh. Cobalah, kayak Islam di Indonesia, di Jawa tahun berapa? Biasanya kita mengatakan abad 15 dengan berdirinya Demak dan Wali Songo. Kita lupa di daerah Gresik itu ada makamnya Fatimah binti Maimun. Yang pernah ke sana toh? Kayaknya urung. Anda perlulah lihat itu. Fatimah binti Maimun itu seorang perempuan yang meninggal dakwah di daerah Gresik. Yang sampai meninggal, dia masih muda. Dia meninggal belum menikah. Ada makamnya yang luar biasa yang sekarang masih jadi destinasi wisata religi. Coba, beliau meninggal tahun 1082. Abad ke 11. Wafatnya di situ. Itu 4 abad sebelum Demak berdiri. Itu jauh sebelum Wali Songo. Ada yang Madura di daerah Pasongsongan kono. Tapi Pasongsongan, daerah Atip. Yang kita pernah ke sana itu. Coba, itu di situ ada makam siapa namanya? Itu tahun 1200 sekian. Yang tahun itu sebelum Mojopahit berdiri. Karena Mojopahit itu berdiri tahun 1293. Makam itu tertulis 1280 atau berapa sebelum Mojopahit berdiri. Karena itulah kemudian ada sebuah analisis sementara bahwa Islam sebetulnya sudah muncul di Madura itu sebelum Mojopahit lahir. Nah, Anda kan harus belajar menganalisis itu. Karena itulah saya sering sampaikan kalau di kampus, kalau nulis nama orang, maka harus dicatat kapan lahir dan kapan mati. Tujuannya apa? Agar kita tahu kapan beliau yang satu ini dan kapan yang satu. Sehingga apakah ini muncul benar? Benar enggak? Karena yang populer belum tentu benar. Anda pernah dengar toh riwayat yang mengatakan seorang wali perempuan terkenal, Robi'ah Adawiyah, dilamar oleh seorang tokoh fikih terkenal, Hasan Basri. Itu kan riwayat itu masyhur banget. Kita sering dengar, Anda sering baca. Tapi pertanyaannya apa benar? Kalau memang dilamar, sekarang pertanyaan kita kapan Hasan Basri hidup dan kapan Robi'ah hidup.
Kalau kita kemudian melihat tahunnya, Rabi'ah Adawiyah itu lahir tahun 717 Masehi. Sementara Hasan Basri, beliau wafat tahun 728. Berarti ketika Hasan Basri wafat, Rabi'ah Adawiyah itu baru umur 11 tahun. Karena itu apa benar dilamar? Karena riwayat itu mengatakan dilamar itu setelah Rabi'ah menjadi wali. Umur 11 tahun Rabi'ah belum menjadi wali. Bahkan dia belum menjadi budak. Karena Rabi'ah pernah menjadi budak. Dan beliau dikenal sebagai wali setelah bebas dari perbudakan. Akhirnya kan kita bisa memastikan riwayat-riwayat ini diragukan benarnya. Kalau benar Rabi'ah itu pernah dilamar, berarti yang melamar tentu bukan Hasan Basri. Kalau Hasan Basri pernah melamar, berarti yang dilamar tentu bukan Rabi'ah. Kan begitu akhirnya. Tapi kan kita pokoknya riwayat itu terkenal banget loh. Banyak ustadz, bukan hanya ustadz, banyak kitab-kitab menulis itu. Tapi apa benar? Ternyata kan kalau kita analisis itu diragukan. Sehingga kita sering mengatakan yang populer belum tentu valid. Itu analisis yang lebih pasti. Apa yang terjadi di kecenderungan kesimpulan di barat, kita tentu tidak bisa mengeneralisir, itu kadang begitu. Karena kesimpulan yang terlalu dini, biasanya urung-urung mesti simpulno. Oh, itu runtang-runtung bareng, pacaran ya? Kita kan sering gitu toh. Puasa Ramadan ada laki-laki bawa rokok aja dipegang. Gak poso ya? Saya kan hanya ini aja. Sing perempuan siang-siang ke dapur, gak poso toh Mbak? Artinya kan itu kesimpulan-kesimpulan yang terlalu cepat untuk diambil. Sering terjadi, kata Said Maliki ini, kesimpulan-kesimpulan yang salah, kesimpulan yang tidak benar, itu dari barat itu salah satunya adalah perilaku-perilaku yang tidak profesional. Karena itu kan tidak semua yang dari barat itu valid. Kita kan sering bangga kalau rujukannya bosone ke Indonesia. Boso Madura. Sering kita bangga dengan rujukan itu, tanpa kemudian kita cek ulang apakah benar atau tidak. Marilah kita berpikir lebih detail dan lebih profesional. Li anak Eropa, saat temene Eropa iku lantu kodis, tidak pernah mensucikan al-ifata. Orang Eropa sendiri tidak pernah menganggap penting tentang al-ifah. Ifah itu menjaga diri dari perilaku yang enggak baik, itu ifah. Orang Eropa tidak pernah melakukan itu. Fi yaumin minal ayami, balantu hafid, bahkan tidak menjaga ala tuhril udri, yang ngatasi kesucian al udri yang pasti. Kayak misalnya kalau Anda bisa melihat, kalau kita melihat riwayatnya Sahih Bukhari, Imam Bukhari, ketika nulis hadis, saking menjaga agar dia itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Sampai kalau mau menulis hadis, tentu selain itu beliau dawamul wudu ya. Kemudian kalau menulis hadis harus sholat dulu 2 rakaat. Mau mencatat itu loh, sholat dhisik, agar benar-benar yang dicatat itu benar. Nah, kita kan enggak. Tangi turu rong raup iku buka laptop terus kemudian ngetik. Itu supaya iso. Kita kan ada itu toh. Di Eropa kan enggak kenal itu. Kemarin misalnya Abah Jawawi datang, beliau, Mas Dari, saya ijazai. Ini saya dijazai oleh Yai Sepuh di Probolinggo, guru spiritualnya Gus Dur. Itu udah malam. Saya bilang, tapi saya ngantuk. Ya besok setelah wudhu ya. Jadi sebelum subuh itu, setelah wudhu, yang tak ijazai, duduk sini. Setelah kita wudhu fresh, coba. Itu pentingnya tuhri, kesucian hati. Nah, di Islam kita memperhatikan itu. Sementara di Barat kan tidak ada atau itu. Wudu, enggak ono. Kan soal-soal menjaga hati kan enggak.
bahwa nanti ada tokoh-tokoh orientalis yang walaupun enggak itu tapi mereka serius, itu iya. Tapi kan kasus-kasus kayak menjaga hati, ifah, kemudian menjaga kesucian batin, kan enggak seperti di dalam Islam. Tapi kan ini artinya betapa ini berpengaruh kepada hasil yang akan kita lakukan. Wa hasbuna, lan cukuplah bagi kita al-miqyasu, timbangan al-khulqi yang bersikap etis, fi mauqihim, yang dalam tempat mereka minal mar'ati saking perempuan, alat najidu, yang to orang nemu sapa kita fi lughatihim ing dalam bahasane mereka kalimatan ing kalimat tu baru yang bisa dianggap an karomatil muhafadati, saking menjaga kemuliaan wal istiqomati lan istiqomah fisuluki ing dalam jalan al jinsi. Karena itu bagi kata Said Maliki, cukuplah bagi kita untuk melihat mereka, kenyataannya di barat tidak ada kalimat, tidak ada bahasa, tidak ada istilah yang itu intinya memuliakan perempuan. Munculnya diskriminasi perempuan yang kemudian melahirkan gerakan gender, itu kan di barat. Kemudian kita ikut-ikutkan. Padahal basisnya kan beda. Basisnya di barat kan memang perempuan, masih ingat kemarin, di Prancis saja loh abad ke-15 atau 18 masih muncul perempuan itu manusia atau bukan. Itu kan luar biasa toh, orang yang kemudian kesimpulannya perempuan itu manusia, tetapi diciptakan untuk melayani laki-laki. Loh, cobalah, itu sudah abad 18 loh. Yang Ghazali sudah selesai nulis Ihya Ulumuddin. Malah Islam sudah buyar. Karena sudah lama banget. Kan sudah mengalami kemunduran toh. Loh, mereka masih berpikir itu. Kita tidak pernah menemukan kenyataannya di Eropa itu sebuah kalimat, sebuah istilah, sebuah paradigma yang isinya memuliakan perempuan. Nggak ada satupun. Sementara di Islam, itu menjadi salah satu bagian dari ajaran yang penting. Bagaimana kemudian ini bisa ditiru? Akni memaksudkan sepensun kalimat al-irdi, yaitu kalimat kalau di Islam, di Arab paling nggak ada irdu, kehormatan perempuan. Coba Anda yang ahli bahasa ya, siapa ini ahli bahasa? Pindah ya? Atau siapa? Coba cari istilah-istilah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa sosiologi bahasa, ada nggak sebuah istilah yang menunjukkan kehormatan perempuan di dalam kajian Eropa dan khususnya Eropa? Ada nggak? Yang menunjukkan harga diri, kehormatan perempuan. Yang sehingga perempuan itu harus dilindungi dan dijaga hak-haknya. Ada nggak di itu? Sementara itu bagian menjadi kajian penting di dalam Islam. Kenapa muncul gerakan gender di Eropa? Itu karena mereka memang benar-benar didiskriminasi dan dilecehkan. Nah, kemudian kita ikut tanpa tahu dasar argumentasi dan konteks sosialnya. Hadil kalimatu, utai kalimat ini al-jami'atu yang membawa kalima'ani al-fadilati, makna-makna keutamaan jinsiati yang untuk manusia. Wahamiyatil mu'mini, lan oleh melindungi orang mukmin fil ghirati dalam sifat ghirah alaihi ngatasi mukmin. Wa difa'i lan menolakan hu saking mukmin. Bal inal Eropa, tetapi sebaliknya orang Eropa, Erobiyin, Urobiyin, bahasa Arabnya Urobiyin. Lah bahasa Jawane Urob. Urob itu apa? Anu ya, ganti. Biyen cik Ustaz masih kecil itu lah ya panenan urob. Urob bahasa ini untuk gelali. Dulu saiki sing buat gali juga enggak ada. Ganti permen. Hinal urubian saat temene orang Eropa iku yastahjiuna, mencampur adukkan hadil makni ing makna ini. Wala yasta'inuna lan mereka tidak mengalaminya. Jadi mereka enggak tahu tentang makna kehormatan.
kehormatan perempuan, kehormatan laki-laki. Kehormatan laki-laki adalah ketika seseorang bisa melindungi anak dan istrinya. Itu kalau di Arab. Kalau di tempat lain kan, itu kan nggak muncul toh di dalam tradisi masyarakat. Kalau di sini yang disebutkan Eropa. Kala ngendika sapa Dr. Nuruddin Idri. Fi kitabi dalam kitabnya judulnya Madza minal mar'ah. Apa yang terjadi dengan perempuan. Kayaknya Anda perlu nulis-tulis buku yang judulnya bagus. Shahifah 14. Waqat at-talaqtu tenten wis menelaah sapa ingsun ala kisah sing ngasih kisah-kisah wa masriatin lan kejadian-kejadian li adabihim yang untuk mereka tunat dadu yang dikenal bihadal fitrati ainsani al-aliyati ing dalam fitrah kemanusiaan yang tinggi. Watu haribuha lan harobah memerangi ha ing fitrah bimukhtalifatu asalibi dengan macam-macamnya dasar. Wahia iku majmu'atun terkumpul minal masrihati li kitabi Faransi di dalam buku-buku Prancis. Tarjamuha yang menerjemahkan hu ing kitabul Faransi sapa ba'du atibaina sebagian dari para dokter-dokter kita. Banyak buku-buku Eropa yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang kemudian itu menjadi kekayaan. Kayaknya kita perlu itu ya. Menerjemahkan, yang Anda yang pintar bahasa Inggris, nganggur ning pondok nerjemahno. Timbang turu. Ning pondok turu. Apa kok balik ning pondok? Waduh capek Ustaz di rumah kerja keras. Enggak lah, like santri enggak. Apa kok balik ning pondok? Saya ingin fokus ibadah, Ustaz. Karena dulu ada temannya Ustaz tuh, teman sekamar. Liburan enggak mau pulang. Apa enggak mulai? Wih, ning omah ki wayahe panen dele iki. Jadi lah di rumah sibuk malah enggak gelem mulai. Tapi saya kira itu tidak ada di sini. Dulu begitu. Anda bisa menerjemahkan dalam bahasa Anda yang bagus. Siapa yang kemarin pintar bahasa Jepang? Evi ya? Sing bareng karo siapa? Budi Yuka itu. Sing pintar bahasa Jepang, menerjemahkan Jepang ke Indonesia. Yang Anda pintar bahasa Inggrisnya. Ini kalau di tradisi di Arab, banyak buku-buku bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Misalnya ada buku di rumah itu ada buku tulisannya Lewis Gadet. Jadi suami istri, istrinya namanya Anawati, suaminya Lewis Gadet, orang Prancis. Diterjemahkan, tidak tahu judul bahasa Jerman atau bahasa Prancisnya, bahasa Jerman kalau nggak salah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Judulnya menjadi Falsafatu Fikri Ad-Dini. Ini kan karya-karya santri. Anda begitulah. Di sela-sela ibadah dan ngajinya. Sehingga kalau dulu Ustaz begitu. Dulu setelah selesai kuliah, sebelum S2, Ustaz itu menerjemahkan Mizanul Kubro yang 2 jilid segini. Dan selesai itu kemudian diterbitkan oleh Jakarta menjadi 7 jilid. Semua sudah selesai terjemahan, tinggal muqaddimah. Muqaddimah itu 90 halaman. Sampai sekarang nggak sempat menerjemahkan. Tapi ke belakangnya sudah terbit tahun masuk S2. Masuk S2 itu Ustadz punya terjemahan 10 buku. Akhirnya diterbitkan. Kayak Minah Husaniyah yang kita ngaji, itu Ustadz sudah selesai terjemahkan tahun 97. Terbit di Jogja. Loh, Anda belum lahir ya? Loh, Anda belum lahir loh, Ustadz sudah menerjemahkan Minah Husaniyah. Bukunya ada. Sayang Ustadz nggak punya ini, cuma tinggal 1 aja arsipnya. Terbitan Jogja. Mitra Pustaka Jogja itu terbit tahun 97. Masuk S2 itu selain dapat beasiswa, Ustadz terjemahkan buku. Itu terbit Jogja, kemudian terjemahkan Mizanul Kubro
Itu 2 jilid. Selesai. Itu diterbitkan menjadi buku menjadi 7 jilid. Itu kan Anda bisa toh yang sudah banyak waktu luang, kayak tante yang sudah banyak waktu luang, terus siapa lagi kan bisa, itu artinya itu bagian dari aktivitas gitu ya. Yang diterjemahkan terjemahan al-Bai taduru mudra pemaharimuha kemuliaan mereka ala abdalil maz'umin yang ngatasi sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan minal Arabi saking atau tidak selaras dengan Arab. Artinya apa yang terjadi di Eropa berdasarkan buku-buku yang diterjemahkan tadi menunjukkan bahwa tradisi Eropa itu tidak sama dengan tradisi Arab. Sehingga kemudian mereka menjadi tidak tepat ketika memahami makna ghirah. Wa tusawiruhum lan oleh nggambarkan mereka hoson ing seseorang ammatahum apa al-ghiratu ghirah angkuli mantikin dari logika wa angkuli aklin lan dari segi nalar wa tahkirin lan pemikiran. Fa idahum kuyah yahdauna meletakkan waswasail wa awhamihi. Mereka kesimpulan-kesimpulan mereka dari pemikiran, dari logika itu ternyata adalah dasarnya hanya wal awhami, yaitu dugaan saja. Tapi mereka tidak clear di dalam pemahaman. Wa tarkibuna lan kemudian membebani sapa mereka alwanal ajromi yang macam-macam bagian sumayan hiru. Kemudian mengambil sapa al-wahidu minum saking mereka firaron min dalikal jahmi saking ini. Artinya dari banyak tadi mereka kemudian tidak memberikan analisis yang tepat, tetapi kemudian mengambil salah satunya sebagai kesimpulan. Ajal benar hadza iku mayah taruhu yang milih malana maring kita amsalu hadal mutarajimi. Contoh dari beberapa terjemah minal adabil ajnabi dari kebudayaan orang lain. Wa hadza ma yuqaddimunahu. Wa hadza utai iki kuma barang yuqaddimun yang mengajukan sapa mereka ing ma li ummatihi maring umatnya min hadratid dauli saking hadrahnya kebudayaan bangsa al-ajnabiyati yang lain. Innahum yuqaddimuna mereka mengajukan lah maring barang yuriduna yang menghendaki ing malaha apa aduha musuhe hadrah min anwanil adabi saking macem-maceme perilaku wal hadrati lan kebudayaan. Adabil buyuti yaitu etikane rumah al-hamra'a yang merah, al-fajirati yang rusak. Wasafahatil ibahati lan kebodohan yang membolehkan al-muhorbati yang merusak, al-mutibati bi'ahsan sami untuk perilaku manusia yang lain. Ila mustawal hayawanati sehingga kemudian menyamakan binatang asafilati yang rendah. Said Alwi kemudian mengkritik kesimpulan-kesimpulan yang mereka lakukan yang kemudian terlalu gegabah, terlalu cepat, itu kemudian mereka ajukan sebagai tesis, sebagai kesimpulan yang akan perlu dilakukan oleh orang lain. Ini kan berarti kesimpulan-kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Anda pernah belajar, Anda pernah kenal seorang tokoh psikologi, namanya Freud. Sigmund Freud. Kenal lah. Paling nggak pernah dengar. Paling nggak ini tadi. Sigmund Freud itu, saya kira di pendidikan ada ya. Di tarbiyah ada, di psikologi, yang dikenal dengan sebuah teori psikoanalisisnya, bahwa manusia itu punya potensi besar, id, ego, superego. Yang dari 3 itu intinya di id. Dan id itu intinya adalah seks. Sehingga manusia itu inti jiwanya adalah seks. Coba, ini kan kayak kucing, kayak binatang yang intinya ya mangan, turu, kumpul, betina. Dan coba bandingkan ini dengan misalnya Al-Farabi, seorang tokoh filosof Islam yang mengatakan
inti manusia adalah setiap kita itu punya potensi besar yang disebut sebagai akal kuli. Akal kuli itu sebuah kemampuan yang lebih dari sebuah nalar. Yang akal kuli ini kemampuan untuk berinteraksi dengan malaikat. Coba tahu beda toh? Yang satunya kita itu diajak untuk bersaing dengan malaikat. Yang satunya kita itu disejajarkan atau tidak lebih dari binatang. Terus gimana kalau gini nih, kemudian harus di transfer untuk kita. Basisnya aja beda. Nah, inilah yang kemudian diajarkan oleh Said Alwi. Mereka punya peradaban yang berbeda dengan kita. Yang kita belum tentu sama dengan mereka. Mereka pun belum tentu sama dengan kita. Karena itu tidak mudah untuk kemudian saling mereka digunakan sebagai parameter untuk mengukur kita. Karena itulah kalau Anda ingat ada seorang tokoh namanya Hasan Hanafi. Kita tuh sering ada istilah orientalis. Orientalis itu orang barat melihat kita. Kita disuruh kalau melihat orang barat menggunakan paradigma barat, dan kalau melihat orang kita disuruh menggunakan paradigma dia. Ini berarti kan nggak akan adil. Karena itulah kemudian beliau membuat apa yang diistilahkan dengan oksidentalis. Oksidentalis itu kalau kita ingin melihat barat, boleh juga dong kita melihat barat dari perspektif kita. Pada Anda suami istri. Kalau melihat suami dari perspektif suami, melihat istri dari perspektif suami. Terus Anda jadi apa? Sehingga kan muncul toh seorang suami nikah lagi alasannya, saya nikah lagi ini kan demi kepentingan istri. Saya itu sering pergi, kasihan istri saya di rumah sendirian. Karena itulah saya carikan teman. Coba itu kan melihat istri dari perspektif suami dan melihat suami dari perspektif suami. Mestinya kan cukup imbang, boleh dong melihat suami dari perspektif istri. Itu loh, mestinya kita gitu. Kita di kajian keilmuan sering kalau melihat Indonesia dari perspektif barat, melihat barat dari perspektif barat. Kita akhirnya kan nggak punya perspektif. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Said Alwi. Marilah kita melihat kita dalam perspektif kita, tidak hanya kita dalam perspektif mereka. Bisa juga sebaliknya melihat mereka dari perspektif kita. Mereka tidak baik karena menurut perspektif kita, yang baik itu gini loh. Barat itu tidak baik dan tidak manusiawi, karena yang manusiawi menurut kita itu begini. Tapi kita harus punya berani mengajukan sebuah konsep. Masanya kita tuh sering bangga kalau konsep itu bahasa nih, gak Arab dan gak bahasa Indonesia. Terus macam-macam bahasanya. Padahal kan belum tentu konteksnya sama dengan kita, belum tentu sesuai dengan kita. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na ma'alamtana bi'alimna nanti fa'uda rabbi fakirna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.